Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi dalam YouTube channel Ramlo Official. Untuk teman-teman Ramlo Official, terima kasih masih menonton YouTube channel ini. Dan dalam minggu ini, di episode ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman Ram mengenai ilmu hukum dan problematika yang tengah terjadi di masyarakat. Untuk ini sudah ada Bang Robi. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat-sehat pengacara. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan dan akan membahas masalah hukum ini, untuk teman-teman Ramlo Official, boleh kiranya tetap terus dukung channel YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel Ramlo Official. Ditunggu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mensubscribe YouTube channel. Kita akan lanjut ke materi. Untuk minggu ini kita akan membacakan atau membahas dua pertanyaan dulu ya Bang. Ya, baik. Yang pertama ini ada pertanyaan mengenai PT Bang. Ya. Pertanyaannya gini, masalahnya seperti ini. Komisaris dan pemegang saham suatu perusahaan PT ini mau mengundurkan diri, tapi tidak direspon pemegang saham dan pengurus lainnya. Tuh. Pertanyaan pertama, apa yang dapat dilakukan untuk keluar atau mengundurkan diri sebagai komisaris? Yang kedua, bagaimana cara melepaskan saham komisaris kepada pemegang saham lainnya? Dan yang ketiga, apa akibat hukum terhadap komisaris yang keluar tersebut? Tapi di perusahaannya masih ada utang dan beberapa masalah. Dan yang terakhir, apakah komisaris yang keluar tersebut dapat dipidana jika hutang perusahaan tidak bisa diurus kayak gitu? Baik, terima kasih pemirsa yang selalu setia mengikuti channel Ramlo Official dan telah menyampaikan permasalahannya melalui WhatsApp dan email Ramlo Official, sehingga pada kesempatan ini kita masih terus memberikan konten-konten pencerahan hukum kepada seluruh pemirsa yang setia mengikuti Ramlo Official. Terkait dengan pertanyaan dari pemirsa tadi, bagaimana cara pemegang saham untuk mengundurkan diri dari suatu perusahaan? Tentunya kita akan mengacu kepada undang-undang PT. Akan tetapi di dalam undang-undang PT ini tidak secara tegas menjelaskan teknis bagaimana seorang pemegang saham melepaskan sahamnya di dalam perusahaan. Tapi di dalam undang-undang PT ini menegaskan ini diatur tersendiri di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga PT itu sendiri. Sehingga kuncinya kalau kita mau melepaskan saham di dalam perusahaan, lebih dahulu kita melihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga di dalam PT itu sendiri. Karena setiap perusahaan mekanisme dan tata caranya berbeda-beda. Nah, jadi kita tidak bisa mengeneralkan bagaimana teknis melepaskan saham. Melepaskan saham ini ya secara otomatis tadi sudah dilakukan oleh pemirsa tadi, dia sudah mengajukan permohonan pelepasan hak pengunduran diri sebagai pemegang saham. Tentunya dari permohonan ini nanti akan dilakukan namanya rapat umum pemegang saham atau dikenal dengan RUPS. Tata cara secara teknis tadi kembali kepada bagaimana pengaturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga PT itu sendiri. Kira-kira begitu Bu Siti. Jadi kalaupun kita tanya belum ada detailnya ya Bang. Iya. Setiap perusahaan Berbeda-beda, ya. berbeda-beda. Makanya ada ADRT itu. Oh iya, ADRT. Oke. Yang pertanyaan ketiga nih Bang, yang tadi kalau misalnya nih komisarisnya ini masih punya perusahaannya masih punya utang nih Bang. Iya. Berkaitan tentang pelepasan saham di dalam perusahaan, seorang pemegang saham direksi
ingin melepaskan haknya atau keluar dia sama sekali, tapi ketika dalam proses keluar ini masih tertinggal hutang piutang kepada pihak lain, maka tanggung jawabnya masih melekat terhadap dirinya, apalagi apabila kesalahan itu berasal dari direksi itu sendiri. Jadi apabila direksinya lalai, tidak melakukan prosedural pengelolaan perusahaan, maka dengan sendirinya pertanggungjawabannya akan dimintakan kepada direksi itu. Kira-kira begitu. Jadi hutang piutang pada saat dia masih bertanggung jawab, maka hutang piutang ini menjadi tanggung jawabnya sebagai direksi gitu. Apakah ada unsur pidana Bang kalau dia belum bisa membayar hutang piutang itu? Kembali lagi kepada konsep dasarnya. Konsep dasar bagaimana pemidanaan itu? Pemidanaan itu melekat pada pelaku tindak pidana. Kalau dalam kasus ini karena ini murni adalah perdata, maka pertanggungjawaban pidananya tidak ada, murni kepada keperdataan. Di dalam hutang piutang, baik orang per orang ataupun badan hukum, tidak melekat pidana di situ. Lebih kepada keperdataan. Udah pernah, dan ini udah sering sekali orang bertanya mengenai hutang piutang, pinjaman, bla bla bla. Tidak ada unsur pidana. Nggak ada unsur pidana. Yang pasti tadi penegasannya, kalau dia ingin melepaskan kepemilikan haknya sebagai pemegang saham di dalam perusahaan, kembali lagi bagaimana pengaturan di dalam anggaran dasar rumah tangga perusahaan itu sendiri mengatur. Nah, tidak ada secara tegas undang-undang PT mengatur. Yang kedua, apakah ketika dia melepaskan hak itu di dalam perusahaan, tanggung jawab dia sebagai direksi terdahulu atas utang-utang yang ditanggung dalam perusahaan, apakah lepas pada dirinya? Secara otomatis dia melekat di dalamnya. Karena pertanggungjawaban perusahaan apabila nanti dipailit, ya, perusahaannya dipailit, aset perusahaan tidak mencukupi dengan hutang-hutang yang harus ditanggungnya, maka bisa dimintakan pertanggungjawaban si pemegang saham. Jadi aset pribadinya bisa dimintakan pertanggungjawaban, apalagi kesalahan itu murni dilakukan oleh direksi itu sendiri. Oke. Udah cukup jelas ya. Semoga sahabat RAM yang bertanya bisa terjawablah pertanyaannya ya Bang. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bang. Dari Ibu Zulian di Marpaung, semoga ini Bang. Assalamualaikum Pak, anak saya namanya Rizky Abdillah Marpaung. Setahun lebih yang lalu bekerja di salah satu perusahaan alat berat di Medan. Oleh perusahaan, anak saya dikirim bekerja ke Dumai. Selama di Dumai, anak saya tidak pernah mendapat gajinya dari perusahaan. Akan tetapi, tanpa sepengetahuannya, tanpa izin persetujuan anak saya, gajinya yang 3 bulan diambil oleh seorang teman kerjanya. Dan perusahaan pun anehnya memberikan gaji anak saya itu tanpa konfirmasi kepada anak saya. Lalu setelah anak saya tahu dari pihak perusahaan bahwa gajinya telah diambil oleh temannya, maka anak saya meminta uang gajinya tersebut kepada temannya itu. Akan tetapi temannya tersebut dari awal-awal diminta mengatakan belum ada, nanti dikasih, banyak alasan. Sekarang sudah ada 1 tahun Pak, uang gaji anak saya itu tidak juga diberikan oleh temannya. Oleh karena itu, apakah anak saya dapat melaporkan hal ini ke jalur hukum atau ke polisi? Seperti bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Baik, Horas, keluarga besar Marpaung dari Asahan ya. Asahan ya. Asahan tadi bertanya tentang persoalan yang terjadi terhadap anaknya yang bekerja tapi gajinya diambil oleh orang lain. Bagaimana? Apakah ini bisa dilakukan upaya hukum? Upaya hukum apa yang harus dilakukan? Kira-kira begitu ya. Atas dasar itu, pertama harus kita verifikasi
terlebih dahulu terhadap anak kita tadi. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah lain yang harus dilakukan untuk menegaskan terhadap perpindahan gaji anak kita kepada orang lain. Caranya bagaimana? Baiknya anaknya langsung ya membuat surat kepada perusahaan untuk mengklarifikasi tentang gajinya. Kenapa selama 3 bulan dia tidak mendapatkan gaji oleh perusahaan. Yang kedua, penegasan terhadap informasi secara lisan bahwa adanya perpindahan gaji kepada orang lain, yang mana dalam perpindahan ini si anak kita tidak mengetahui dan tidak ada kuasa untuk mengambil itu. Nah, kita lihat di kemudian hari terhadap surat kita itu apakah ada respon. Apabila ada respon yang menjelaskan tentang peristiwa yang disampaikan secara lisan tadi disampaikan bahwa gaji si anak sudah diserahkan kepada temannya. Temannya selama kurang lebih sudah 3 bulan diambil oleh temannya. Oleh karena itu ada 2 langkah hukum yang dapat kita lakukan. Pertama, bisa kita minta pertanggungjawaban secara perdata. Perdata terhadap siapa? Terhadap perusahaan yang telah melakukan perpindahan hak dari anak kita kepada orang lain tanpa sepengetahuan anak kita. Seharusnya perusahaan yang besar itu harus lebih hati-hati memberikan hak orang lain kepada orang yang bukan menjadi kuasa dari si karyawan. Oleh karena itu kita bisa menggugat perusahaan itu atas dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya apa? Itu tadi, dia memindahkan hak karyawan tanpa persetujuan dari karyawan itu sendiri. Nah, itu tadi langkah pertama. Langkah kedua, apabila memang terkonfirmasi ada pemindahan hak dari anak kita kepada orang lain dan orang yang menerima ini tidak menyerahkan kepada kita, maka itu bisa dimasukkan kepada perbuatan pidana. Perbuatan pidananya apa? Itu bisa masuk kategori perbuatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masuk kepada pasal 372, pasal penggelapan. Jadi dia udah diberi kewenangan untuk mengambil uang kita, anak kita, gaji, ya, diberi kewenangan dari perusahaan untuk memberikan kepada kita, tapi uang itu tidak diserahkan kepada anak kita, maka itu masuk kepada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan penggelapan. Kira-kira 2 langkah itu yang bisa kita tempuh atas peristiwa yang dialami keluarga besar di Asahan tadi. Pada prinsipnya, pertama, ini jadi pelajaran, harus hati-hati perusahaan dalam memberikan hak orang lain, karena seharusnya administrasinya lebih tertib lagi, aturannya lebih dijaga, karena hak orang lain nggak boleh dipindahkan kepada orang yang bukan haknya atau bukan kuasa dari si pemilik hak. Jadi setiap hak itu harus beralih sepengetahuan atau dalam aturannya harus ada kuasa untuk mengambil itu. Kalau nggak ada, berarti dia bisa melanggar tadi itu perbuatan melawan hukum. Kira-kira itu. Berarti ada 2 ya Pak? Bang, kalau misalnya mau ke perusahaannya kita minta pertanggungjawaban secara perdata. Kalau ke temannya tadi kita bisa minta pertanggungjawaban secara pidana. Pidana tadi itu bisa juga disertakan selain pasal 372, kita masukkan ke pasal 55 penyertaan. Nanti si pemberinya bisa diminta pertanggungjawaban atas itu. Kira-kira itu. Berarti? Personal perusahaan yang menyerahkan uang itu. Kenapa dia serahkan? Bisa jadi dia mendapatkan sesuatu dari itu.
Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Mungkin semoga terjawab ya pertanyaan dari sahabat Ram tadi, ibu yang ada di Asahan. Semoga juga ini masalahnya cepat kelar ya Bang. Baik, dan amin, bisa amin. Menerima sesuatu yang memang menjadi haknya. Ya, amin, insyaallah. Oke. Terima kasih sahabat Ram yang masih stay di YouTube channel Ramla Official. Untuk episode kali ini kita sudah menjawab 2 pertanyaan, dan untuk teman-teman yang mau bertanya, berkonsultasi, boleh hubungi Ramla Official, bisa melalui WhatsApp, Instagram, dan juga komen di kolom komentar YouTube channel kita. Untuk teman-teman yang baru dan belum subscribe, boleh dukung YouTube channel kita, terus subscribe agar kita bersemangat lagi ya Bang untuk membuat konten-konten ke depannya dan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat Ram. Oke. Sampai di sini, sampai ketemu di channel YouTube selanjutnya. Salam Cakrawala Hukum.